Halo teman-teman semua, kali ini aku akan bahas materi tentang communication editing video dan animasi. Selamat mendengarkan teman-teman. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang untuk mampu menciptakan bahasa yang efektif dan dapat dipahami. Setiap bahasa memerlukan struktur bahasa. Jika kita mengetahui berbagai macam kosakata dalam kamus, namun tidak memahami bagaimana merangkai kata-kata tersebut, hal tersebut yang membuat terjadinya kegagalan komunikasi. Hal ini juga terjadi pemrograman, karena jika kalian ingin menggunakan bahasa pemrograman, maka kalian perlu memahami mengenai sintaks pemrograman. Dalam dunia pemrograman, sintaks adalah rangkaian aturan atas susunan kode atau ekspresi secara terstruktur. Aturan tersebut mengacu pada bahasa pemrograman yang dipilih. Jika memenuhi aturan, maka sistem komputer akan mampu mengenali maksud kode program yang ditulis oleh programmer. Fungsi dan komponen sintaks. Sintaks berfungsi untuk menyediakan berbagai bentuk notasi sebagai bahasa antara pemrogram dan bahasa pemrograman untuk mempermudah dalam pembuatan suatu program. Adapun beberapa komponen pada sintaks. Yang pertama, statement adalah komponen sintaksis dari bahasa pemrograman yang menggunakan satu baris kode atau sebuah pernyataan menggunakan tindakan yang harus dilakukan. Dengan demikian, statement dapat memberikan nilai ke variabel. Yang kedua, variabel adalah nilai yang dapat berubah tergantung pada kondisi tertentu atau pada informasi yang disampaikan pada program. Yang ketiga, keyword adalah istilah yang memiliki arti khusus dalam bahasa pemrograman itu. Misalnya, perintah print adalah kata kunci. Dengan demikian, keyword print tersebut akan mencetak apapun yang muncul setelah ke layar. Yang keempat, operator adalah rangkaian karakter yang biasanya mewakili suatu tindakan atau proses. Yang kelima, identifier adalah nama yang diberikan kepada entitas tertentu seperti variabel, konstanta, definisi tipe, dan struktur. Yang keenam, kondisional yang juga dikenal sebagai pernyataan tertentu atau ekspresi bersyarat. Yang ketujuh, data types menentukan operasi mana yang harus dilakukan untuk membuat, mengubah, dan memanfaatkan variabel dalam perhitungan lain. Data types loop adalah urutan instruktur atau blok kode yang terus-menerus mengulang sampai memenuhi kondisi tersebut. Struktur loop dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu control statement dan body. Yang ke-8, fungsi adalah bagian kode yang dapat Anda gunakan berulang kali untuk menuliskannya beberapa kali. Contoh sintaks. Yang pertama, sintaks Java ini merupakan salah satu yang tertua di dunia programming. Sintaks ini secara konsep terpecah ke dalam 4 struktur, yaitu import, library, class atau folder, atau deklarasi, package,
dan main method. Yang kedua, sintaks PHP memiliki arti hypertext preprocessor, yaitu salah satu bahasa pemrograman tersebut yang sering digunakan dalam pengembangan website maupun server. Sintaks Python merupakan salah satu aturan dalam bahasa pemrograman yang paling mudah, karena frasa yang digunakan merupakan bahasa yang paling menyerupai bahasa manusia. Ini sendiri memiliki sedikit kemiripan dengan bahasa pemrograman C maupun Java. Yang keempat, sintaks HTML atau Hypertext Markup Language merupakan suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis di halaman web dan dapat digunakan tanpa platform tertentu. Bagaimana menghindari sintaks error? Penjelasannya yaitu beberapa hal yang bisa kalian lakukan, seperti untuk mencegah kesalahan sintaks pemrograman saat kalian menulis kode. Pertimbangan untuk mencatat sintaks untuk pernyataan utama dan panggilan fungsi. Kalian juga dapat menggunakan lembar contekan sebagai referensi praktis saat kalian menulis kode. Kalian dapat menemukan kesalahan ini dengan membandingkan setiap baris kode yang harus kalian tulis dengan baris kode di buku. Perhatikanlah bahwa kode buku mungkin salah atau kadaluarsa, yang mengharuskan kalian harus membuat perubahan yang tidak direkomendasikan oleh buku. Jika kompiler melaporkan kesalahan dan kalian tidak melihatnya, bisa jadi karena kalian dan kompiler tidak bisa melihat kode yang sama. Semiotik adalah signature codexing pemrograman metonymi dan metafor. Menurut Tyner Buchholz pada tahun 2008, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda supaya dapat mengetahui bagaimana tanda tersebut berfungsi dan menghasilkan suatu makna. Sementara itu, menurut Christomi dan Yuonov pada tahun 2004, yang berpendapat bahwa semiotika adalah studi tentang tanda-tanda atau sign, fungsi tanda, dan produksi tanda. Konsep dasar dalam semiotik. Yang pertama, tanda. Menurut Saussure, tanda atau sign ini terbagi menjadi 3 komponen, yakni yang pertama, tanda. Sign mencakup aspek material berupa suara, huruf, gambar, gerak, dan bentuk. Yang kedua, penanda atau signifier, yaitu mencakup aspek material bahasa, yakni apa yang dikatakan atau didengarkan dan apa yang ditulis atau dibaca. Yang ketiga, petanda atau signifier, yaitu mencakup aspek mental bahasa, yaitu gambaran mental, pikiran, dan konsep. Selain 3 tanda tersebut, ada juga tanda-tanda yang berupa gambar, misalnya ikon, indeks, dan simbol. Yang pertama, ikon adalah tanda yang mirip dengan objek yang diawalinya. Keberadaannya, ikon biasanya mirip dengan sesuatu hal yang dimaksudkan. Misalnya gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin, berarti di situ adalah tempat toilet. Yang kedua, indeks, yaitu sebagai tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Misalnya di stiker paket kardus terdapat gambar gelas pecah. Itu berarti apabila paket tersebut dibanting, maka akan pecah, sama halnya dengan gelas tersebut. Contoh lain adalah di sebuah tempat wisata terdapat tanda berupa jejak kaki, yang berarti disitulah tempat titik fotonya. Yang ketiga, simbol,
yaitu sebagai tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atas perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seseorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya, tanda hati berwarna merah muda itu diartikan sebagai cinta, yang mana semua orang tanpa sadar telah menyepakati simbol dan arti dari hal tersebut. Yang kedua, kode. Kode dalam semiotika ini memiliki 5 macam, yakni yang pertama kode hermeneutik, yaitu kode yang berupa menyodorkan berbagai pertanyaan, teka-teki, respon, enigma, atau ucapan misterius, penangguhan jawab yang pada akhirnya akan menuju pada jawaban pasti. Yang kedua, kode semantik, yaitu kode yang mengandung adanya konotasi atau nilai rasa pada level penanda. Konotasi atau nilai yang terdapat dalam kode ini misalnya berupa maskulinitas, feminim, kebangsaan, dan lain-lain. Yang ketiga, kode simbolik, yaitu kode yang berkaitan dengan visualanalisis hingga adanya pertentangan dua unsur. Yang keempat, kode narasi atau proairetik, yaitu kode yang memuat adanya cerita, urutan, dan narasi. Setiap karya fiksi pasti memiliki kode ini. Yang kelima, kode kebudayaan atau kultural, yaitu kode yang bersifat anonim, bawah sadar, mitos, sejarah, moral, dan legenda. Yang ketiga, makna. Apabila membahas mengenai makna, terdapat 2 macam, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya, mencakup hal-hal yang ditunjuk oleh kata-kata atau hubungan secara eksplisit antara tanda dengan referensi yang ada. Kemudian pada makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya, meliputi perasaan, emosi, nilai-nilai kebudayaan, hingga sudut pandang dari suatu kelompok. Menurut Batis, untuk memahami makna konotatif yang terdapat dalam semiotika, terdapat 2 konsep, yakni yang pertama mitos dan metafora. Macam-macam semiotik berdasarkan pada lingkup pembahasannya, maka semiotika ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, semiotik murni atau pure, yakni semiotik yang membahas mengenai filosofis dari semiotika itu sendiri dengan metabahasa. Yang kedua, semiotik deskriptif, yakni semiotik yang lingkup pembahasannya adalah tentang semiotik tertentu berupa sistem tanda tertentu dan bahasa tertentu. Kemudian dijabarkan secara deskriptif. Yang ketiga, semiotika terapan atau applied. Sesuai dengan namanya, maka lingkup pembahasan dalam jenis semiotik ini adalah membahas mengenai penerapan dari semiotika itu sendiri pada berbagai bidang atau konteks tertentu. Misalnya yang berkaitan dengan sistem tanda sosial, komunikasi, sastra, periklanan, film, dan lain-lain. Kesimpulan, sintaks dalam bahasa pemrograman adalah kombinasi dari angka, simbol, dan kata. Atau sederhananya, sintaks merupakan aturan menulis
kode dalam sebuah bahasa pemrograman supaya lebih terstruktur sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Jika tidak adanya sintaks, maka tata bahasa atau sejumlah konstruksi kata-kata perintah tertentu dapat diubah dengan mudah. Dengan demikian, sintaks akan mengidentifikasi kata kunci dan simbol yang valid yang dapat digunakan programmer untuk menulis kode sumbernya. Adapun beberapa sintaks pemrograman yang populer adalah seperti Java, PHP, JavaScript, Python, C++, dan sebagainya. Saran, semoga apa yang dapat disampaikan bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih semangat dalam mempelajari materi visual, sintaks, dan semiotik dari mata kuliah Communication dan Editing Video Animation. Saya berharap setiap pembaca mampu mempraktekkan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin untuk kepentingan masing-masing pembaca. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih.